Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di mata kuliah Web Studies. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menambahkan atau menyisipkan gambar ke dalam halaman web. Nah, jadi web itu akan terasa lebih menarik bagi pengunjung atau bagi pemirsanya kalau dia ada gambar di dalamnya, baik gambar yang bergerak maupun gambar yang statis. Nah, ini adalah contoh web yang dia mengandung gambar di dalamnya. Nah, juga gambar itu lebih bermakna daripada kata-kata. Jadi dengan melihat gambar, orang akan bisa lebih mengartikan segala sesuatu informasi yang ada di dalam web tersebut. Nah, jadi kalau di dalam web, gambar itu ditambahkan dengan menyisipkan tag IMG ini ke dalam kode-kode HTML lainnya. Nah, jadi tag IMG ini kepanjangannya adalah image. Nah, dia itu berdiri sendiri, tidak ada tag penutup. Jadi ada beberapa tag yang memang harus diakhiri dengan penutup, ada yang memang bisa berdiri sendiri. Nah, kemudian penggunaannya adalah sebagai berikut. Ini IMG, SRC, nah ini chef, titik gitu, ini contohnya. Nah, IMG ini dari kata image, nah kemudian SRC ini dari kata source, yaitu sumber gambar. Nah, sumber gambarnya di sini dijelaskan ketika nama gambarnya. Nama gambarnya saja ini kalau terletak di dalam satu folder dengan file HTML-nya. Nah, jika gambar itu terletak di folder yang berbeda, maka path atau alamat gambar itu harus dijelaskan secara lengkap di sini. Nah, format gambar yang bisa digunakan ini adalah format gambar yang secara umum didukung oleh browser. Jadi saya menyarankan gambar yang ditambahkan di halaman web itu berformat PNG atau Portable Network Graphic, kemudian yang berformat TIFF, GIF. Nah, GIF ini bisa animasi ataupun non-animasi. Kemudian yang formatnya JPG. Itu. Nah, kemudian juga ada atribut yang namanya ALT atau ini adalah singkatan dari alternate text atau teks alternatif. Nah, teks alternatif di sini diberikan di dalam tag IMG. Jadi ALT sama dengan dalam kurung teksnya. Nah, apa gunanya? Jadi ini alternate text ini gunanya adalah jika misalkan browser itu tidak mendukung format gambar yang kita sisipkan di sini. Nah, maka sebagai gantinya gambar itu akan dimunculkan teks alternatif ini. Nah, kemudian tag berikutnya adalah tag yang digunakan untuk mendefinisikan ukuran gambar. Nah, di sini ada width dan juga ada height. Nah, width ini adalah untuk mengatur lebar. Nah, kemudian height ini adalah untuk mengatur tinggi gambar. Di dalamnya value-nya adalah angka. Nah, angka ini adalah dalam ukuran pixel. Jadi satuan gambar paling kecil itu adalah pixel. Nah, jadi kita bisa mengatur lebar gambar dan juga tinggi gambar supaya proporsional di tampilan halaman web itu. Nah, kemudian berikutnya untuk mengatur horizontal positioning atau posisi mendatar, posisi gambar mendatar. Nah, ini digunakan untuk mengatur posisi teks terhadap gambar. Nah, jadi atribut yang ditambahkan adalah align. Nah, di sini ada align, value-nya ada dua. Yang pertama ada right dan ada left. Nah, kalau misalnya align di sini kita isi right, maka ini berarti meletakkan teks itu pada sebelah kanan dari gambar. Nah, kalau left itu kebalikannya, berarti kita meletakkan teks itu di sebelah kiri dari gambar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengatur vertical positioning.
Nah, ini mengatur posisi teks secara vertikal terhadap gambar. Atributnya sama, kita gunakan align. Nah, tetapi di sini value-nya ada 3 macam. Kita boleh pilih salah satu, top, middle, atau yang bottom. Nah, kalau top itu berarti mengatur posisi teks, itu permulaan teks itu pada bagian atas gambar, sebelah atas gambar. Kemudian kalau middle itu berarti pada tengah-tengah gambar. Kalau bottom itu muncul mulai di bawah gambar. Adalah border. Nah, border ini digunakan untuk memberi garis tepi pada gambar. Jadi, kita tambahkan border di dalam tag IMG di sini. Nah, kemudian value-nya kita bisa menggunakan angka. Jadi, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, kita boleh di sini memberikan angka berapa saja. Yang penting nanti dilihat proporsional dengan tampilan halaman webnya. Jadi, kalau 0 itu berarti tanpa border atau borderless. Nah, kemudian kalau 1, 2, 3, nah itu berarti gambarnya ada bordernya atau ada garis pinggir gambarnya. Nah, semakin besar angka yang kita isikan di dalam value di sini, maka border itu akan semakin tebal. Nah, kita membuat satu halaman web yang mana kita menyisipkan gambar di halaman web tersebut. Nah, yang pertama kali harus Anda lakukan adalah menyiapkan gambarnya. Silahkan boleh cari gambar apapun atau foto dirinya sendiri juga boleh. Nah, kemudian gambar itu diletakkan dalam satu folder dengan file HTML-nya, penyimpanan file HTML-nya, atau boleh juga dijadikan dalam satu folder tersendiri. Yang penting nanti kita sebutkan nama foldernya. Nah, jadi di sini ini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, kemudian paragraf yang ketiga berisi gambar ini. Nah, kemudian di sini ada yang belum pernah dikenalkan tag. Ini untuk menambahkan komentar. Who would have guessed how easy this would be? Nah, ini adalah komentar saja. Nah, jadi untuk memberikan komentar itu seperti ini ya. Ada kurung, kemudian ada tanda seru, ada tanda min 2. Nah, ini ditutup dengan tanda seperti ini. Nah, gunanya komentar ini adalah untuk memberikan keterangan kepada programmer ataupun pengembang selanjutnya tentang keterangan di dalam web itu. Jadi nanti komentar ini tidak akan ditampilkan pada saat web itu dijalankan di browser. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari latihan kita kali ini. Nah, ada ini figur HTML. Nah, ini tampilannya adalah seperti ini. Ada judulnya, kemudian ada paragraf 1, paragraf 2, dan ini paragraf ketiganya berisi gambar. Nah, kemudian tag selanjutnya kita akan memperkenalkan tag figur dan fig caption. Nah, ini merupakan tag baru yang diperkenalkan mulai pada HTML5. Nah, tag ini digunakan untuk menambahkan gambar dan caption gambar. Nah, jadi ini untuk mendefinisikan gambar ini, kita pakai figur. Nah, kemudian fig caption itu untuk caption gambar di bawah gambar ini. Nah, kemudian di latihan kedua kita masih sama menggunakan dokumen di lab figur tadi, cuma di bawahnya Anda tambahkan ini. Sebelum penutup HTML ya, sebelum penutup HTML ditambahkan figur dan fig caption seperti ini. Nah, ini figur, kita ada IMG SRC. Nah, ini gambarnya boleh bebas gambar apa saja. Nah, ini kebetulan gambarnya saya letakkan di dalam folder image. Nah, kalau di dalam folder, maka tentu saja nama foldernya harus disebutkan. Gitu. Kemudian fig captionnya ada di bawah sini. Ditutup dulu fig captionnya, baru figurnya ditutup. Oke, demikian penjelasan kali ini tentang menyisipkan gambar. Selamat mencoba.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.